Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 13 Maret 2021. Bagaimana kabar? Berharap kita semua tetap sehat dan semangat. Mengawali segala aktivitas kita hari ini, sejenak kita bersatu menyelami firman kebenaran Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat kami memahami firman-Mu yang akan Engkau perdengarkan bagi kami sekalian. Ya Tuhan, sambutlah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini saudara-saudara adalah dari kitab Kejadian pasal 9 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Demikian firman Tuhan. Amin.
diberikan satu kesempatan lagi. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seringkali membuat orang di sekitarnya tidak bisa memaafkannya. Tidak ada lagi kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahannya. Terlebih jika kesalahan itu berulang kali dilakukan. Melalui pembacaan kita hari ini, sebuah kesempatan baru diberikan kepada manusia untuk memulai sesuatu yang baru dari awal. Pada bagian pertama, ayat 1 sampai ayat 7, berisi mandat Allah kepada Nuh untuk menghuni, menguasai, dan memelihara bumi. Mandat yang sama diberikan sebelumnya kepada Adam. Untuk menjaga kekudusan hidup mereka, maka Tuhan memberikan perintah-perintah lain untuk menghargai nyawa sesama manusia. Sebab Tuhan sendiri yang akan menuntut balas jika mereka melanggarnya. Dan bagian yang kedua, ayat 8 sampai ayat 17. Allah memanggil segala makhluk hidup untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Isi perjanjian itu adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan lagi air bah. Janji yang ditandai dengan busur atau pelangi. Manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Saudara-saudara, kesempatan yang baru dikaruniakan Tuhan semata-mata karena kasih-Nya kepada ciptaannya. Hal ini juga menegaskan bahwa manusia sungguh tidak layak mendapatkan kesempatan yang baru, namun karena Tuhan sayang kepada umat-Nya, maka kesempatan yang baru dikaruniakannya agar manusia berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kesempatan untuk menikmati hidup ini, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk berbagi kasih kepada orang lain, harus digunakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Karena itu, lakukanlah yang benar selagi masih ada kesempatan. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersatu menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jikalau saat ini Engkau memberikan kami kesempatan menikmati persekutuan denganmu, maka sungguh kami bersyukur limpah terima kasih. Oleh karena kami dapat belajar tentang firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami harus binasa karena pelanggaran kami, namun Tuhan memberikan kami kesempatan baru, kehidupan baru melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tolonglah kami agar kami dapat mengisi kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Hari ini kiranya kami dapat melaksanakan tugas, pekerjaan dan pelayanan kami dengan baik. Bahwa kami boleh berkarya dan berbagi kasih dengan sesama kami. Agar di dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Demikian pula Tuhan ketika kami masih menghadapi suasana terbatas dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami tetap punya pengharapan bahwa semuanya dapat kami lalui oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan segala keberadaan kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bagi kami yang sakit, tolong pulihkan Tuhan. Bagi kami yang berduka, kuatkanlah dan topang untuk melalui masa-masa duka ini. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap dekat dan memberikan kekuatan pengharapan.
yang bersukacita karena berulang tahun, ataupun sukacita yang lainnya, hanya Tuhan yang dimuliakan di atasnya. Oh Bapa, inilah syukur dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, demikian renungan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.